Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek. Kita akan melihat dari aspek politik terlebih dahulu, di mana kemajuan iptek ini memberikan dampak yang positif bagi perpolitikan di negara Indonesia, yaitu dari kemajuan iptek ini akan menyebabkan lahirnya partai politik baru, sehingga di negara Indonesia akan terdapat banyak partai politik. Kemudian lahirnya lembaga swadaya yang dibangun oleh masyarakat untuk perpolitikan di negara Indonesia. Kemudian terbukanya demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat, dan menyebabkan kontrol yang efektif dan efisien terhadap pemerintah, sehingga pemerintah akan lebih jujur, aspiratif, adil, dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya pada aspek ekonomi, di mana pengaruh positif iptek atau kemajuan iptek dalam aspek ekonomi ini akan meningkatkan perekonomian, yaitu berupa meningkatnya investasi asing, sehingga asing akan menanamkan modalnya di negara Indonesia, kemudian terbukanya pasar internasional, lalu mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi barang sehingga mencegah untuk terjadinya harga barang yang tinggi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan devisa negara yang akan menyebabkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, kita akan melihat dalam aspek sosial budaya. Nah, kemajuan iptek ini dalam aspek sosial budaya lebih kepada akan menyebabkan transfer informasi pada tatanan sosial, di mana yang akan berpengaruh kepada pola pikir dan cara hidup masyarakat Indonesia, seperti mencontoh etos kerja di negara-negara maju seperti itu. Kemudian dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, pengaruh positifnya akan menyebabkan supremasi hukum, di mana kemajuan iptek ini akan mempengaruhi supremasi hukum di negara Indonesia, yaitu hukum sebagai hal yang tertinggi, karena di situ masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih berpengetahuan, sehingga tuntutan akan HAM harus ditegakkan. Maka di sini hukum harus menjadi hal yang paling ditinggikan seperti itu. Kemudian akan menyebabkan hukum yang tidak memihak kepada elit politik, sehingga hukum-hukum di sini akan memihak kepada rakyat. Kemudian tentu akan menyebabkan tuntutan tugas penegak hukum, kemudian akan menyebabkan menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan negara Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama kita lihat dari aspek politiknya. Kemajuan iptek ini ternyata memiliki dampak negatif apabila masyarakat Indonesia tidak selektif dalam aspek politik. Itu akan menyebabkan terganggunya stabilitas politik, di mana apabila terdapat masyarakat yang tidak selektif akan menyebabkan terganggunya stabilitas politik di negara Indonesia, sehingga mereka akan melakukan tindakan anarkis seperti itu, karena tidak menyukai tindakan dari pemerintah. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu. Nah, karena si masyarakat ini kurang selektif dalam menerima informasi, nah menyebabkan masyarakat akan melakukan perlawanan dengan anarkis seperti itu, bukan dengan aksi damai seperti itu. Kemudian akan menyebabkan gerakan radikal gitu. Selain itu akan menyebabkan terorisme. Yang kedua, itu kita akan melihat dari aspek ekonomi. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek apabila masyarakat tidak selektif itu akan menyebabkan negara kita dikuasai oleh orang-orang asing.
mulai dari barang-barangnya, mulai dari perekonomiannya, itu akan dikuasai oleh negara asing. Kemudian akan menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, yang ketiga, aspek sosial budaya. Pengaruh negatifnya yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki gaya kebarat-baratan atau westernisasi. Selain itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang konsumtif dan masyarakat yang individualis dan masyarakat yang hedonisme, yaitu dimana kesenangan dirinya itu menjadi hal yang utama, sehingga tentu ini akan menyebabkan masyarakat Indonesia yang tidak menjunjung gotong royong atau gotong royong itu akan memudar seperti itu. Tentu itu akan berlainan dengan negara Indonesia, di mana negara Indonesia sendiri menjunjung gotong royong sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Kemudian pada aspek hukum pertahanan dan keamanan, dampak negatif dari kemajuan iptek apabila masyarakat tidak selektif adalah akan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Nah, di sini Ibu punya tugas, silakan dikerjakan. Lalu dikumpulkan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.